kita akan semakin mengenal karakter Yesus, idola semuanya. Betul ya Kak ya? Lagi lah tentunya ya. Pasti banget dong Kak. Hebat. Nah, kita sebelum mau bercerita banyak, sebelum mendengarkan kitab suci hari ini, kita mau nyanyi dulu ya Kak yuk? Iya. Nah, apa lagu kita supaya Kak? lebih gembira ya, maka kita nyanyi Hari ini kurasa bahagia. Yuk sama-sama adik-adik kita buat sama-sama tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, artinya kita udah siap mendengarkan semua yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk memulai membaca kitab suci, ada baiknya Kak Lena sama Kak Deborah mau cerita sama adik-adik tentang pengalaman. Pengalaman sedikit pengalaman sulit kali ya Kak Lena, pengalaman apa begitu ya?
kita bisa mendengarkan suara Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui arahan Tuhan Yesus kita mau kemana. Nah, Kalena sama Kak Deborah pernah loh mengalami masa-masa sulit. Iya, dulu waktu kehujanan, terus banjir, Terus apa lagi ya? banyak Aku pulang ongkos kali ya, turun dari angkot Iya, ya. terus kita uangnya nggak ada. Ini mau ketinggalan dompet kali ya. Bukan ketinggalan dompet, Kak. Atau emang sama sekali ya? Iya. Nah, Kak, ini asik ya Kak ceritain. Tapi ya, karena kita selalu percaya sama Tuhan Yesus, Iya, selalu ada orang baik yang membantu tentunya. Semua masalah bisa pasti diselesaikan. selesai. Ya, betul sekali. Nah, adik-adik, kita mau berdoa dulu. Karena Kak Deborah akan membacakan kitab suci. Nah, ayo kita sama-sama berdoa supaya semakin membuka hati dan pikiran kita. Yuk, Kak Deborah akan memimpin doa. Yes, adik-adik siap. Oke, baik adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini di kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami hendak memulai kegiatan kami di Minggu Gembira ini. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang menemani kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan, agar kami juga selalu tetap bersuka cita dalam nama-Mu. Doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak, kita mau baca kitab suci, tapi sebelum kita membaca kitab suci, alangkah baiknya kita ajak adik-adik bernyanyi dengan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, baik adik-adik, sekarang kita akan coba mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan dari Injil berapa, Kak? Kita ambil dari Injil Lukas ya, bisa dilihat ya Injil Lukas ayat 21 Bab 21 ke bawah maksudnya, Kak? 21 ya, maksudnya ya ayat 7 sampai ke 19. Lukas Oke. 21 Ayat 7 sampai 19. Yuk, Kak, kita dengerin. Yuk, mari dengar ya. Nah, di sini permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan akan dipenjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, serta beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Wah, kakak bayangin ya Kak Deborah. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan lepas kalau kita bersandar kepada Yesus. Kak, aku aja loh kalau lagi ujian, kalau lagi pusing, stres sama kelompok, Kak. Gimana itu ya? Tapi kalau berserah pada Yesus dan jangan dirambut juga bisa tumbuh lagi. Oh iya, ya. Pokoknya segala sesuatu dalam nama Yesus pasti. Ya, karena memang Tuhan Yesus itu superhero kita ya. Superhero dalam segala keadaan kita tentunya ya. Betul sekali adik-adik. Nah, Kak Deborah, aku punya cerita Kak, waktu aku masih kecil, aku pernah diceritain sama nenekku. Jadi adik-adik mau dengar ya, kalau itu duduk yang rapi. Duduk yang rapi, karena kita mau dengerin ini cerita luar biasa. Karena ada superhero yang datang nanti. Tapi bukan Superman, bukan Hulk ya adik-adik ya. Jadi ini benar-benar superhero ya. Nah, di zaman dulu nih katanya, zaman dulu ada satu keluarga tinggal tidak jauh dari hutan. Jadi ada dia tua tapi dia nggak punya mama sama papa lagi loh. Sama siapa dong tinggalnya? Dia cuma tinggal sama neneknya. Kasihan ya. Iya, dia masih kecil. Nah, ya kalau misalnya sekolah itu mungkin kelas 5 SD. Jadi ada belajar sejarahnya juga di situ ya, kayak Kak Deborah asli kecil tapi mandiri dan berani ya hidup betul, sendiri. betul bersama neneknya. Nah, sore hari pas waktu mereka mau menjelang makan, udah selesai siapin makanan nih Kak, udah mau makan. Tiba-tiba si nenek bilang sama si anak ini tadi. Nah, namanya Sarah Kak. Cantik ya namanya Kak. Dan masalah sini juga ada yang cantik-cantik ya. Banyak Kak. Semua Tuhan tuh cantik-cantik Semua segala sesuatu yang bernama dari kitab suci itu cantik. Bener. Kayak saya loh Kak. Kayak saya juga ya. Oh iya. Dan adik-adik tentunya pasti cantik-cantik. Pasti. Nah, kalian juga cerita ya. Iya. Nah, terus si Sarah ini dikasih tahu sama neneknya begini. Sarah, ini dengan wajah yang agak ragu ini Kak, Sarah ini mau nggak gitu ya? Ada keluarga kita di seberang hutan sedang sakit keras. Terus si Sarah ini bingung, apakah itu mamaku dan papaku? Kaget ya luar biasa. Kaget. Terus dia bilang begini, ya iya, itu adalah mama dan papa kamu, karena mereka sedang mencari nafkah di sana. Tapi ada kabar buruk tentang mereka. Lalu si Sarah penasaran Kak. Lalu dia bilang begini, siapa itu Nek? Ada apa dengan mereka? Gitu. Aku sejak lahir nggak pernah ketemu dengan mereka. Nggak pernah berdoa gitu ya.
booming katanya di kampung itu loh kak, kayak Penyakit apa ya? COVID-19 booming di dunia. Sakit apa ya tuh? Ya mungkin ya kayak di zaman kita suci penyakit kusta gitu kali ya kak ya. Jadi ya. Itu ya. Nah obatnya itu cuma ada di kampungnya si Sarah bersama si nenek. Tapi di zaman dulu tuh gak ada kendaraan adik-adik. Lu jalan kaki dong ya? Harus jalan kaki. Sejauh mana itu? Gak tahu. Ya. Pokoknya jauh. Dia harus nyebrang 3 gunung. Ada banyak sungai-sungai. Banyak ular, banyak binatang-binatang buas dan banyak banyak. Menakutkan ya? Kampung itu. Iya, tetapi karena Sarah dan nenek ini adalah keluarga yang dididik secara Katolik, rajin berdoa, setiap malam baca kitab suci, Sarah optimis. Dia akan yakin akan bisa bertemu, akan ketemu dengan orang tua dan mampu membawa obat-obatan yang sudah disiapkan oleh nenek. Nah, besok pagi-paginya si Sarah pun mulai bergegas. Kakak tahu nggak? Karena dia berjalan kaki, dia nggak boleh bawa barang banyak-banyak. Karena itu nggak benar dong ya. Iya, betul nggak? Kalau zaman sekarang, zaman now kan kita bisa bawa beras, tinggal masukin ke angkot kak. Atau bahkan sekarang gojekin aja. Gojekin aja. Iya, tapi bisa ada gojek. Ya, namanya masa dulu gitu. Betul. Dan akhirnya adik-adik dia cuma bawa bekal seadanya. Tapi selama perjalanan itu memakan waktu 3 hari 4 malam. Waduh, lalu gimana makan lagi bisa? Nah, Selama perjalanan gitu? ya, dan dia bawa sebantal seadanya aja. Ya, Lalu makan mungkin ya mereka temukan betul. kali ya. Itulah yang dipesankan sama si nenek. Kamu harus bisa survive, harus bisa bertahan sampai ke tujuan. Akhirnya di tengah perjalanan, hari pertama itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi malam pertama tiba-tiba hujan deras. Dia bingung ya mau bagaimana lanjut. Tetap lanjut ya. lanjut. Ternyata tetap lanjut. Iya, karena kan harus ada targetnya hari Kalau awal sampai karena di orang tua sedang dalam keadaan sakit keras ya. Iya. Benar-benar. Tapi karena si Sarah ini adalah rajin berdoa, dia percaya kalau Tuhan itu akan selalu menyertai. Di tengah-tengah hujan deras, dia sudah prediksi besok pasti banjir. Kalau saya memaksakan diri harus menyeberang sungai malam ini juga, saya nggak berani. Lebih baik saya menunggu di sini sampai hujan reda, terus sambil saya beristirahat. Dan si Sarah ini memang punya kebiasaan selalu berdoa sebelum tidur kak. Nah, jika dia berdoa sebelum tidur, dia mendengarkan masukan-masukan dan mendengarkan suara hatinya kan. Berdoa, Tuhan lindungilah saya, dampingi saya. Walau dia ada rasa takut, tapi dia cemas ya. Iya. Nah, dia tetap memberanikan diri karena dia percaya sama Tuhan. Iya. Nah, akhirnya malam itu pun hujan berhenti dan sesuai prediksi sungainya Mulai surut lah ya. ya Jadi bisa sungainya dilewatin. belum kak, belum. Ini hujannya kan masih baru reda. Ya. Jadi airnya masih meluap begitu lah ya, ya. airnya masih meluap gitu. Pelan-pelan dia coba mengayuh. Nah, ketika dia berada di tengah-tengah air, di tengah-tengah sungai, dia lihat di seberang kak. Waduh, ada binatang liar. Ada binatang liar kak. Aduh, jika aku berdiri terus di sini, sampai kapan aku bertahan? Bisa-bisa aku ke bawah arus. Tetapi kalau aku memaksakan diri untuk menyeberang, aku sudah ditunggu oleh binatang-binatang buas di depan sana. Kak bayangkan kan bagaimana takutnya itu kan. Jangankan seorang Sarah yang masih kecil, kita aja berani ya. mungkin takut kan. Nah, tetapi si Sarah tetap percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Lalu dia ambil sekantong roti yang sudah disiapkan oleh neneknya, bukan roti kak daging ya. Dia lempar jauh ke sana, terus dilempar, Lalu pergi tuh binatang. lalu binatangnya pergi mengejar Mengejar daging tadi, mengejar dagingnya kan. Akhirnya baru si Sarah menyelamatkan diri cepat. Akhirnya sendirian, ya akhirnya pun dia terbebas dari si binatang tadi. Nah, tapi tahukah adik-adik, si Sarah sudah kehilangan bahan makanan kak. Iya, ini bukan makanan sudah tidak Bahan ada. makanannya sudah tidak ada. Tetapi dia tuh, aku
yakin aku akan menemukan makanan di tengah-tengah hutan. Dia tetap berjalan, dia optimis sampai hari ketiga kan. Dia tetap optimis dan memang puji Tuhan dia selalu kebantu dengan makanan-makanan yang ada tersedia di pinggir di sekitar hutan yang lewat. Nah, hari terakhir sebelum tiba malamnya pun terdengar suara-suara binatang. Terdengar suara binatang yang sangat kuat kan, menyeramkan sekali. Waduh, apa yang terjadi adik-adik? Bekal makanan buat empat sudah tidak ada. Ini juga Sarah juga sudah mulai frustasi. Lalu dia memilih, ya Tuhan, aku menyerahkan ini. Ya, ini malam sudah datang, sudah gelap sekali, sudah tidak tahu lagi mau bagaimana. Ya, akhirnya Sarah memutuskan bagaimanapun aku tidak akan bergerak dari sini. Aku khawatir binatang-binatang buas itu akan mengintai dia. Kalau dia berjalan, dia takut. Bergerak sedikit ada gerakan di binatang buas langsung lihat dia. Nah, akhirnya dia memutuskan memanjat pohon yang tinggi sekali, lalu tidur di situ. Wah, tidur di atas pohon nih. Ya, karena dia terlalu lelah, dia terlalu capek. Menyelamatkan diri ya. Betul, dia menyelamatkan diri dan juga dia tertidur di atas pohon. Nah, ketika terbangun keesokan harinya adik-adik, Sarah terkejut. Dia melihat pemandangan yang indah sekali. Indah sekali Kak, karena dia berada di atas pohon. Oh, dia lihat langsung lihat Langsung sekitarnya ya, ke bawah ya. itu. Gitu. Nah, dia lihat pemandangan. Wah, Indah sekali. indah sekali. Dan Kak Deborah tahukah, ternyata Sarah sudah hampir tiba di kampung orang tuanya. Nah, bahagia sekali. Nah, akhirnya dia turun dari atas pohon dan berlari karena sudah menemukan tempat. Ternyata aku sudah tidak jauh lagi. Dan begitu sampai di kampungnya, semua orang menyambut dia dengan banyak makanan dan juga semua happy melihat Sarah. Nah, Kak, itulah ceritanya. Jadi ternyata ketika kita percaya sama Tuhan dan menyerahkan diri sama Tuhan, begitu banyak masalah yang kita lewati, Kita tetap akan terselamatkan. kita tetap akan terselamatkan. Nah, saya yakin adik-adik juga pasti banyak sekali kesulitan ngerjain PR mungkin ya. ada ujian seperti itu ya Kak Lena ya. betul, karena Kak Deborah dan Kak Lena juga mengalami hal yang sama adik-adik. Jadi jangan lupa tetap berusaha berdoa selalu dan berpengharapan terhadap Tuhan. Seperti Sarah tadi ya Kak Lena. Karena seperti itu siapa Kak? Yesus. Yesus, kasih sudah hebat. Siapa yang hebat, saya atau Kak Deborah? Duanya lah. Dan Duanya lah, ya. ada temunya ya. Iya, adik-adik. Bijaksana. Betul sekali. Nah, karena kita sudah rajin baca kitab suci, aku mau tes-tesan sama Kak Deborah. Boleh ya? Boleh dong. Kak Deborah tes saya tes Kak Deborah. Tapi di sini tidak teh manis Kak. Oh gitu ya. Ya tidak, Kak. Saling tes aja. Ya, aku mau tanya sama Kak Deborah. Kak Deborah kan rajin baca kitab suci. Tapi aku agak ragu sih, bener nggak ya Kak Deborah ini rajin baca kitab Ih bener dong Kak Lena, kayak yakin banget. Oh iya. Nah, jadi kita tanya Kak Deborah. Kak Deborah tahu nggak nabi perempuan yang ditulis dalam kitab suci? Tahu ada namanya siapa? Teng. Saya pikir dulu nih. Siapa? Ya saya pernah dengar itu nama. Sepertinya Nabi Hana ya. Jadi ya. Nabi Hana ya. Terus apa lagi ya? Kak Deborah mau tanya saya nggak? Saya pasti jawab semuanya bisa. Yakin nih. Yakin dong. Oke, saya tanya nih ya. Pertanyaan ini untuk Kak Lena nih. Saya juga, tapi saya yakin juga sih Kak Lena pasti bisa ya. Kayaknya Kak Lena nggak sulit ya. Iya dong. Oke, baik. Siapa nih Kak Lena ya? Nama anak Herodes yang menjadi raja pada masa Yesus. Hah? Siapa tuh? Coba ingat nggak? Herodes. Oh, aku tahu. Siapa yo? Arkelau. Iya bener juga ya adik-adik. Adik-adik juga pasti udah duluan jawab Iya, dari saya. dari kita kecil ya. Saya gitu. Kalau kakak nggak tahu saya jawab. Iya. Kalau di sini semua ada anak-anak pasti ragu. Iya bener iya. Coba kita tanya pertanyaan terakhir. Siapa yang ngetes ini? Ngetes
Apa itu? Siapa? Kok siapa ya? Maria itu anak Yesus kan? Iya. Terus Maria, banyak nama Maria yang ada di dalam Alkitab. Kayaknya lebih dari 5 ya kak ya. Boleh nggak kak Deborah sebutkan? Ya, coba kita pikir emang ada banyak nih nama Maria ini, tapi di Alkitab ya. Yang di Alkitab. Ayo, bisa nggak Ada kak? dong, Maria itu istri Yusuf ya. Ya, Ibu Yesus kan? Ibu Yesus. Satu. Yang kedua ada Maria Magdalena. oh iya, Iya. Maria Magdalena. yang dia meminyaki kaki Yesus kan? Ya, saya ingat. Terus Kemudian siapa lagi? ada tuh Maria saudari Lazarus. Oh ya, yang diundang ke rumah. Bener. Yang Yesus diundang ke rumah mereka kan? Lazarus itu Ya, bener. Ada tuh Maria saudarinya. betul, aku ingat. Lalu ada juga itu Maria istri Klopas. Oh, Maria istri berat Klopas. istri Klopas itu yang ibu Yakobus itu Yakobus yang muda ya, itu ya kak ya. Bener. Iya. Oke. Lagi siapa nih Kalena? Masa saya terus nih? Padahal Kira-kira lagi gantinya kita udah nyebutin berapa nih? Ayo satu lagi dong. Kalena yang jawab sendiri pertanyaannya. Kenapa bukan ibu Maria Yesus aja kan itu kan adik-adik Kak Deborah ini kasih saya yang sulit-sulit. Tapi karena Kalena rajin baca kitab suci pasti tahu. Nah, Satu lagi siapa tuh? Maria yang pernah disalam sama Paulus. Iya, betul sekali. Itu ada di dalam kitab suci yang ada Banget di ya Kalena bisa jawab. itu gak gampang susah, tapi jadi gampang kalau kita Rajin baca kitab suci. Iya, kitab suci. Betul Nah, sekali. kak, kita sudah selesai baca kitab suci, kita udah selesai bercerita, kita udah selesai kuis-kuisan. Sekarang kita mau bernyanyi Iya. dengan judul lagu Di Hati Ini Ada Cinta.
Karena kita sudah selesai bernyanyi, di hati ini ada cinta, di hati ini ada cinta. Kita mau doa Bapak kami adik-adik. Ambil kita berdoa ya Kak. Yang ini berdoa ya. Karena ini doa yang diajarkan Tuhan Yesus loh Kak. Iya benar loh Pak Yana. Kita harus betul-betul bersikap yang baik. Baik ya. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapak kami dipimpin oleh Kak Deborah. Silakan Kak Deborah. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, Kak, kira-kira supaya kita adik-adik semua pada tahu nih, yang apa aja sih yang sebenarnya bisa kita bawa pulang hikmat dari sini Hikmat, semua. iya, yang diajarkan tadi, dari cerita tadi, benar ya. ya, dari kisah-kisah banjir, Iya, dari betul kisah sekali. petir, sampai selai rambut pun Iya. tidak Pasti. akan rontok kalau kita percaya. Apa kira-kira Kak supaya kita bacakan buat adik-adik? Iya. Jadi Tuhan berkata, sebab itu tetaplah teguh di dalam hatimu. Nah, jangan kamu mikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku yang akan memberikan kamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat tentang atau dibantah lawan-lawanmu. itu satu ya Kak ya. Terus yang kedua ini yang kedua. Nah, interaksi lepas berdoa, selesai kita berdoa adalah cara kita mendengarkan suara Tuhan. Ya, apa kata Tuhan seperti itu ya. Jadi membaca Alkitab adalah supaya kita menemukan jalan hidup yang baik. Nah, berarti itu tadi mirip sama yang dilakukan Sarah. Sarah ya? benar, ya itu mirip sekali. Meskipun dia sudah mulai kebingungan, meskipun dia sudah mulai tidak tahu putus asa apa juga ya. putus asa, Benar. dia berserah aja deh. Berserah Aku pada tidur Tuhan. aja di atas pohon gitu. Dia yakin pasti akan ada pertolongan. Ya, sekali. Jadi kalau misalnya dia mungkin khawatir, panik, karena pada saat kita panik, takut, kita akan kesulitan mendengarkan suara Tuhan. Apa yang mau dilakukan nggak tahu nih. Betul. Yang jadi suara lain kita dengar ya. Suara Apa yang benar tadi kali ini? Iya, suara binatang tadi, suara air, apa semuanya yang membuat kita semakin takut. Iya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan semua apa yang Tuhan mau adik-adik lakukan. Kak Deborah dan kalian juga akan lakukan dan berjanji untuk selalu setia kepada superhero Tuhan Yesus. Dan Ya, selalu rajin berdoa. berdoa, rajin juga membaca Alkitab tentu. Jangan takut akan apapun, karena kalau kita berserah, maka Tuhan Yesus akan selalu hadir di tengah-tengah Betul kita. sekali kalian. Nah, Kak, supaya semakin diberkati apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, sebaiknya kita berdoa karena kita udah mau selesai nih, Iya, Kak. benar nih. Dengan doa dong, ya. Dengan doa. Nah, Kak Deborah akan bantu kita untuk menutup dengan doa. Silakan, Kak. Oke, adik-adik semuanya, mari juga kita ambil sikap berdoa yang baik ya. Nah, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan dunia ini. Bapa yang maha baik, biarlah sabda, kemudian renungan yang kami terima, kemudian cerita, pengalaman itu yang kami dengarkan tadi ya Tuhan, menjadi bekal bagi kami, menjadi penerang bagi jalan kami, sehingga kami juga mampu bertahan dan juga menjadi anak-anak yang rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab serta selalu berserah kepadamu. Bapa yang maha baik, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Kita tutup dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau ucapkan selamat tinggal buat adik-adik dan jumpa kembali di minggu-minggu berikutnya. Dan kita tutup dengan lagu Let's Go Serami. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu kembali.
helping children.